Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reva Sakti Pertama, berasal dari Prodi Ilmu Hukum Umrah, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Kesempatan ini atau di video kali ini saya ingin membagi atau men-sharing tentang pengalaman magang saya yang berlangsung selama 3 bulan di semester 6 ini. Saya sendiri magang di kantor advokat yang bernama kantor Law Office Tommy Mardiansyah SH Corporation, di mana lokasi tepatnya berada di Batu 8 samping Basarnas di daerah Hotel CK. Saya untuk susunan kantor pada kantor tersebut dikepalai oleh Pak Tommy Mardiansyah sebagai ketua atau kepala kantor. Ada 3 anggota di bawahnya, ada Bang Johan Munte SH salah satu anggota, Bang Kielinten SH sebagai anggota juga, ada Bang Ripaldi SH sebagai anggota. Pada kantor tersebut saya memiliki DPM yaitu Bang Johan Munte. Bang Johan sendiri sangat luar biasa kepada saya karena dia membimbing saya dan membagi berbagai ilmu. Akan tapi juga pada anggota-anggota lain seperti Bang Kielinten dan juga Bang Ripaldi juga sangat luar biasa membantu saya terkait membagi ilmu dan saran-saran dalam berbagai bidang hukum seperti pembuatan surat kuasa dan lain-lain. Mungkin langsung kepada kegiatan yang telah saya lakukan selama magang. Pada 1 April saya masuk magang dan langsung melakukan perkenalan diri. Fungsi dari perkenalan diri itu membangun jaringan dan hubungan antara saya dan juga kantor atau staf kantor. Selanjutnya pada 3 April saya dan Bang Johan pergi ke Senggarang, lebih tepatnya ke Pengadilan Negeri Pengadilan Agama untuk mengambil akta cerai dari salah satu klien. Fungsi dari akta cerai ini untuk mendapatkan dokumen resmi yang menegaskan status perceraian dari pasangan tersebut, dan secara hukum itu memperkuatnya secara hukum. Mungkin selanjutnya pada 11 April kantor kami melakukan diskusi terkait masalah hukum. Berikutnya saya melakukan diskusi sama dengan Bang Ripaldi terkait masalah hukum. Pada masa itu kami membahas terkait tentang masalah Mahkamah Agung tentang penurunan umur cawapres, dan itu memiliki manfaat yang lumayan untuk saya karena menambah wawasan, juga membuka pikiran saya terkait pandangan orang lain mengenai peraturan tersebut. Selanjutnya pada 17 April sampai 31 April kantor kami membahas terkait peninjauan kembali kedua. Peninjauan kembali kedua ini kami membahas tentang keputusan peradilan yang menjadi objek pengajuan kembali kedua kami. Di situ kami berdiskusi tentang hal-hal apa saja yang bisa menjadi argumen terkait peninjauan kembali kedua untuk klien kami. Selanjutnya pada beberapa minggu kemudian kami masih juga mendiskusikan hal tersebut karena peninjauan kembali kedua ini merupakan suatu hal yang sangat langka karena rasio melakukan peninjauan kembali ini sangat kecil, sehingga kami harus matang-matang untuk menyiapkan memori terkait peninjauan kembali kedua. Selanjutnya pada 7 Mei kami sudah mulai bergerak untuk mengumpulkan dokumen-dokumen terkait seperti putusan-putusan yang berkaitan. Jadi saya melakukan men-scan lebih tepatnya putusan-putusan terdahulu terkait kasus kami.
Selanjutnya pada 17 sampai 20 Mei saya dan Bang Johan pergi ke salah satu tempat lain untuk mendiskusikan permasalahannya. Tujuan dari konsultasi atau diskusi ini yaitu memberikan saran hukum yang jelas dan tepat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh klien. Dan pada minggu-minggu tersebut kami juga membuat rancangan SP2HP yang bertujuan untuk meminta pihak kepolisian memberikan info terkait perkembangan penyelidikan agar kami dan juga klien kami dapat memperbarui informasi yang didapatkan oleh pihak kepolisian. Selanjutnya pada 27 Mei sampai 31 Mei, yaitu akhir-akhir Mei, saya dan seluruh staf kantor pergi ke Batam, lebih tepatnya ke PT UN untuk mengambil salinan putusan. Tujuan dari pengambilan salinan putusan ini merupakan permintaan klien, sehingga kami dan staf kantor memutuskan untuk seluruhnya pergi ke Batam mengambil salinan putusan tersebut. Kalau untuk alasannya mungkin memastikan bahwa putusan yang diambil itu memenuhi persyaratan administrasi dan hukum yang berlaku. Selanjutnya pada bulan ketiga, itu bulan ini, saya dan Bang Johan membuat draft perlindungan hukum. Tujuannya untuk menghindari hak atau melindungi hak-hak dari klien. Dan harapan dari pembuatan ini untuk memastikan bahwa klien itu pada surat perlindungan hukum itu mencakup semua aspek-aspek yang relevan dari perlindungan hukum yang diinginkan oleh klien tersebut. Mungkin selanjutnya terkait yang pada 11 Juni saya menghadiri persidangan. Persidangan ini saya sudah menghadiri beberapa kali. Pada awal masuk juga saya sudah menghadiri persidangan kasus TPPO. Tujuan saya menghadiri ini yaitu untuk mempelajari atau memahami alur perkara acara pidana, dan impact yang saya rasakan luar biasa. Saya mengerti kejadian atau hal-hal yang terjadi di lapangan. Pada 19 sampai 21 Juni ini saya dan Bang Jo pada tepatnya hari Jumat pergi ke kantor untuk memeriksa kantor, karena kami sendiri banyak melakukan kegiatan di luar kantor. Jadi kami biasanya melakukan pengecekan kantor itu seminggu sekali, dan tujuan agar memastikan kantor menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk kami melakukan menukar pikiran dan lain-lain. Misalnya pada akhir bulan ini, pada tepatnya 27 Juni, saya pergi dan Bang Jo pergi ke Polres untuk mendampingi Bang Jo atau mengikuti Bang Jo terkait permasalahan yang terjadi. Saya di sana menjadi saksi dari kesepakatan antara dua belah pihak untuk berdamai. Kalau mungkin ke poin selanjutnya, manfaat yang saya terima atau pengalaman yang saya dapatkan dari hal ini sangat beragam. Mungkin saya akan memberi 3 poin, 2 atau 3 poin yang saya dapatkan. Pertama, komunikasi. Saya merasa selama magang ini saya mengimprove komunikasi saya karena belajar dari abang-abang senior terkait bagaimana cara mendekati klien, meyakini klien, dan meyakinkan klien. Menurut saya itu merupakan hal yang sangat luar biasa dan tidak bisa dipelajari secara mudah. Harus turun langsung ke lapangan dan memahaminya. Itu memiliki impact yang luar biasa kepada saya. Soalnya terkait administrasi hukum. Saya di kantor tersebut mempelajari bahwa administrasi hukum itu harus detail. Karena pada masa-masa magang saya seringkali agak ceroboh terkait dalam pembuatan dokumen-dokumen administrasi. Akan tetapi para senior, Bang Jo, Bang Rivaldi, Bang Linten membantu saya dan memperbaiki saya.
hal itu membuat saya sangat bersyukur karena telah magang di tempat tersebut. Yang ketiga, pengalaman saya adalah pembuatan dokumen hukum. Saya di sana sudah mengerti terkait pembuatan beberapa dokumen hukum seperti surat kuasa, berita acara, baik itu terutama berita acara penyerahan dokumen. 3 hal ini adalah hal yang saya dapatkan dalam magang tersebut, dan sebenarnya ada juga yang lain-lain, tapi 3 hal ini bahkan hal yang paling saya ingat terkait pengalaman magang saya alami di kantor tersebut yang saya rasakan lebih tepatnya. Mungkin akhir-akhir kata saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kantor Law Office Tommy Mardiansyah SHN Corporation. Saya ingin mengucapkan sangat terima kasih. Saya merasa ilmu yang di-sharing dari abang-abang senior kepada saya sangat berguna. Saya merasakan dampak dan membuka pikiran saya terkait praktik hukum yang terjadi di Indonesia. Mungkin akhir kata saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.